Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teori relativitas khusus. Sekarang kita akan membahas teori relativitas Einstein. Dalam menggunakan teori relativitas khusus ini, Einstein mengemukakan dua postulat, yaitu yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang berbentuk sama pada semua kerangka acuan inersia. Kerangka acuan yang diam atau bergerak lurus beraturan. Yang kedua, kecepatan cahaya di dalam ruang hampa ke segala arah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamat. Oke, kecepatan cahaya itu mutlak, tidak bergantung pada gerak relatif sumber atau pengamat. Loh, ini ada pengamat A, diam di tepi jalan, mengamati mobil B yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. VBA ini 0,8 C terhadap A. Ya. Kecepatan mobil B 0,8 C terhadap A. Di atas mobil, C menembakkan partikel dengan kecepatan 0,6 C terhadap mobil B. Maka kecepatan relatif ya, partikel yang ditembakkan oleh C ini terhadap A ya, adalah kalau menurut Newton ditambahkan saja. VCA sama dengan VBA ditambah VC, CB 0,8 ditambah 0,6, 1,4. Tentu ini melanggar postulat Einstein yang kedua, bahwa kecepatan cahaya adalah sama untuk semua gerak pengamat. Dari hasil penjumlahan diperoleh kecepatan relatif lebih besar daripada C. Ini bertentangan dengan eksperimen. Nah, kecepatan terbesar ya C itu. Nah, penjumlahan kecepatan menurut Einstein tuh VCA sama dengan VBA ditambah VCB. Ini ada pembaginya yang bedakan dengan Newton. Dibagi 1 ditambah VBA kali VCB dibagi C kuadrat. Tanda plus atau negatif tergantung dari arahnya searah atau berlawanan, antara B dan C itu searah atau berlawanan geraknya. Oke, setelah dimasukkan itu didapatkah nilai 0,95 C. Masih lebih sedikit, lebih kecil dari C. Oke. Contoh soal. Pesawat ruang angkasa P berkecepatan 0,9 C terhadap bumi. Apabila pesawat angkasa H bergerak melewati pesawat P dengan kecepatan 0,5 C terhadap pesawat P, berapakah kecepatan H terhadap bumi? Ya, ini ada B, bumi, melihat pesawat P bergerak dengan kecepatan 0,9, dari pesawat P ditembakkan H dengan kecepatan 0,5 C, maka kecepatan H terhadap B itu VB sama dengan VBB ditambah VP dibagi 1 ditambah VPB dikali VP dibagi C kuadrat. Dimasukkan angka-angkanya ini, didapatlah nilai 0,97 C. Oke. Contoh soal. Dua pesawat A dan B bergerak dalam arah yang berlawanan. Kelajuan pesawat B 0,5 C dan kelajuan pesawat B 0,54 C. Tentukan kelajuan pesawat A relatif terhadap B. Ini harus kita buat gambarnya. Ini pesawat A, ini bumi, dari tengah pesawat B.
Jadi antara pesawat A dan bumi ini bergerak mendekati bumi dalam arah berlawanan. Nah, sekarang pengamatnya ada di A. Karena relatif terhadap A, maka A-nya yang diam. Maka sekarang menjadi buminya bergerak terhadap A dengan mendekatinya. Ya, mendekati dengan kecepatan 0,5 C. Kemudian B bergerak mendekati bumi dengan kecepatan 0,4 C. Maka VB terhadap A 0,5 C ditambah 0,4 C dibagi 1 plus 0,5 C kali 0,54 C dibagi C kuadrat. Tuh kalau dihitung ketemunya 0,62. Hasilnya kurang dari 0,9 tapi pasti di atas 0,5. Gitu kira-kira itu kalau jawab. Oke. Pemekaran waktu atau kita sebut dengan dilasi waktu. Efek bertambahnya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap tempat kejadian. Jadi, dilasi waktu itu adalah efek bertambahnya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap tempat kejadian. Delta T selang waktu relativistik sama dengan delta T 0 itu selang waktu benar. Ini selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap tempat kejadian. Ya, dibagi ini. Ya. Selang waktu delta T ini selang waktu pemekaran atau waktu relativistik. Ini diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap tempat kejadian. Sedangkan delta T0 selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap tempat kejadian. Di sini delta T-nya lebih besar daripada delta T0 karena nilainya kurang dari 1. Nah, jam yang bergerak itu relatif yang bergerak relatif terhadap tempat kejadian bergeraknya lebih cepat. Kalau diukur oleh pengamat yang diam baru 1 jam, tapi kalau diukur oleh yang bergerak sudah lebih dari 1 jam. Berarti jamnya yang bergerak lebih cepat. Itu ketika pengamat berada atau bergerak relatif terhadap tempat kejadian. Oke? Contoh soal. Seorang astronot yang diam di bumi memiliki laju denyut jantung 60 detak per menit. Berapa denyut jantung astronot itu ketika ia menumpangi pesawat antariksa yang bergerak dengan kelajuan 0,8 C diukur oleh pengamat yang diam dalam pesawat. Yang kedua diukur oleh pengamat yang diam di bumi. Oke. Ketika astronot bersama pesawat, maka jam pengamat yang berada di dalam pesawat adalah jam yang diam terhadap tempat kejadian. Delta T-nya, delta T0-nya itu sama dengan 1 menit dibagi 60, 1 sekon. Ya. Nah, berdasarkan prinsip relativitas, pesawat antariksa yang bergerak terhadap bumi dapat juga kita anggap bahwa bumilah yang bergerak terhadap pesawat. Dengan demikian, jam pengamat di bumi yang mengukur laju denyut jantung astronot adalah jam yang bergerak terhadap tempat kejadian. Oleh karena itu, jam pengamat di bumi mengalami pemuluran waktu sehingga berlaku delta T-nya, delta T0 dibagi 1 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dimasukkan angkanya, didapat 1,67 sekon. Waktunya lebih besar. Nah, berarti jam yang ada itu lebih cepat geraknya. Jadi ketika pengamat itu bergerak terhadap tempat kejadian, maka jarum detak jamnya lebih cepat. Contoh, 2 orang saudara kembar A dan B berusia 20 tahun. A melakukan perjalanan ke suatu bintang dengan jarak 5 tahun cahaya.
dengan kecepatan 0,8 C. Sesampainya di bintang A langsung kembali. Berapakah umur mereka pada saat bertemu kembali? Yang paling berhak, ini kan nanti rebutan, siapa yang paling berhak sebagai pengamat relativistik, ya. Nah, yang paling berhak sebagai pengamat relativistik adalah yang paling inersia, tidak mengalami serangkaian perlambatan atau percepatan, yaitu B yang di bumi. Ini yang berhak. Jadi bukan yang berangkat, tapi yang peristiwanya yang berangkat itu berarti. Sehingga kejadiannya ketika di pesawat, waktu diamnya 2 kali 5 tahun cahaya dibagi 0,8, 12 tahun. Jadi menurut A, dia itu sudah 12 tahun pulang pergi. Kemudian menurut pengamat yang di bumi, pengamat relativistik, itu delta T sama dengan delta T0 dibagi 1 min V kuadrat per C kuadrat ya kan. Nah, masukkan nilai delta T0-nya dengan 12,5 tahun. Didapatlah angka 20 tahun, 8. 20,8 tahun. Ini menurut B. Jadi menurut B yang di bumi itu A sudah pergi 20,8 tahun, tapi menurut A yang dia baru pergi 12 tahun. Ini saling klaim. Nah, berikutnya kontraksi Lorentz atau kontraksi panjang. Panjang benda diukur oleh pengamat yang diam. Pengamat yang bergerak relatif terhadap objek yang diukur selalu lebih pendek dari panjang yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap tempat kejadian L0. Peristiwa ini disebut kontraksi panjang. Hubungan panjang yang diukur pengamat yang bergerak terhadap objek, ini namanya panjang relativistik L, dengan panjang yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap objek, namanya panjang sejati L0 adalah L per L0 sama dengan V kali delta T, V kali delta T, V-nya dihabiskan, maka delta T-nya menjadi, karena sama tadi V-nya, maka L-nya sama dengan L0 kali 1 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, contoh soal. Pesawat antariksa ketika di bumi panjangnya 20 meter. Jika pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan 0,9 C relatif terhadap bumi sejajar dengan panjang pesawat, berapakah panjang pesawat tersebut saat bergerak jika diukur pengamat di bumi? Jadi L0-nya 20 meter ya. Panjang relativistiknya atau L sama dengan L0 dikalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat 8,72 meter. Oke, demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Nanti kan kita lanjutkan dengan apa berikutnya atau pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.